shout it out. It's all about now living our lives selflessly. Living life for you, not for me. To take it in and live it out now. Come on and shout it out. It's all about now living our lives selflessly. Living life for you, not for me. I'm gonna take it in, live it out. I'm gonna build my life on what really counts. I'm gonna choose to see you the way that God sees me, and live my life unselfishly. God's love is big and strong and loud. Take it in and live it out. I'm gonna take it in, live it out. I'm gonna build my life on what really counts. I'm gonna choose to see you the way that God sees me, and live my life unselfishly. God's love is big and strong and loud. Take it in and live it out. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's fly up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom Energized People. Hari ini verse of the week kita terambil dari Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Penulis kitab Ibrani mengangkat pertandingan lari maraton sebagai metafora dari kehidupan orang percaya. Sebagai pelari yang bertanding dalam pertandingan lari maraton, maka ada kualitas-kualitas yang diperlukan untuk bisa sampai di garis finish. Apa yang dimaksud bertekun dalam pertandingan iman? Kita akan pelajari lebih mendalam lewat khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Welko Marpau. Kiranya di tengah pandemi corona dan kehidupan kita akan terus bertekun dalam pertandingan iman kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan membaca kembali verse of the week kita hari ini. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday dan selamat beribadah. Shalom Energized People serta teman-teman youth dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Aku berdoa semoga semua teman-teman tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sebentar kita akan mulai ibadah. Kiranya teman-teman menyiapkan hati teman-teman. Kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada siang hari ini Kau yang masih Tuhan beri kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah online di YouTube Energize. Tentunya bukan suatu kebetulan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami sangat bersyukur akan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Beracaralah Tuhan, lawat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka karena-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Mari kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Semangat jiwa Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Naikkan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap musim boleh berlalu Tuhan, tapi yang ku tahu pasti kasih Tuhan gak akan pernah berlalu bagi setiap kami. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ulangi lagu ini bersama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setia
syukurmu kepada Tuhan, dan sama-sama kita mau katakan, tiada kasih yang lebih luas, tiada kasih yang lebih besar, dan tiada kasih yang lebih tinggi daripada kasih-Mu Tuhan. Shalom, kita sudah menikmati pujian dan penyembahan. Saatnya kita bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita sekaliannya untuk sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kita yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama, Amen. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertatapan secara langsung, tetapi saya percaya kita selalu ada di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan hari ini dalam firman Tuhan kali ini,
Saya ingin memulai dengan sebuah kisah. Sebuah kisah yang muncul dalam Olimpiade tahun 1968 di Meksiko. Sebuah kisah yang hadir di dalam lomba maraton. Pada waktu itu, saudara, ada seorang pelari asal Tanzania yang bernama John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari adalah salah satu peserta dari lomba maraton di Olimpiade tahun 1968. Biasanya dalam lomba-lomba yang terjadi, orang yang mendapatkan perhatian adalah pemenang lomba atau yang merebut medali emas. Yang pada saat itu bukan John Stephen Akhwari, tapi yang merebut medali emas adalah seorang pelari dari Ethiopia yang bernama Mamo Wolde. Apa yang terjadi dengan John Stephen Akhwari sehingga kisahnya terus menginspirasi orang-orang? Saudara, kita tahu lari maraton adalah lari jarak jauh, 42 km lebih yang ditempuh. Ketika perlombaan itu terjadi pada kilometer yang ke-19, saudara, medan lari yang menanjak, yang berada di ketinggian membuat John mengalami kram. Sehingga pada kilometer yang ke-19, dia tertubruk sejumlah pelari. Dia jatuh dengan sendi lutut dan bahu yang sakit. Tapi yang menarik adalah John tidak menyerah. Dia rasakan sakit, tetapi dia meneruskan lomba. Lututnya dibebat kain. Dia terus berlari. Dia terus berlari. Dia tidak menang, saudara. Dia tidak menjuarai perlombaan itu. Mamo Wolde menyelesaikan perlombaan itu dalam waktu 2 jam 20 menit 26 detik. John kemudian, saudara, dengan susah payah, dengan tertatih-tatih, dia menyelesaikan pertandingan itu dalam waktu 3 jam 25 menit 27 detik. Yang menarik adalah ketika para wartawan kemudian mengerubunginya dan kemudian bertanya kepadanya, "John, mengapa Anda meneruskan lari meski kondisi fisikmu tidak memungkinkan?" Saudara, John Stephen Akhwari menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Tanzania tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba." Saudara-saudara, saya dengar kisah ini dan hati saya bergetar. Kalau kita mau, saudara, menganalogikan kehidupan kita sebagai sebuah perlombaan, maka perlombaan yang jelas atas kehidupan kita adalah perlombaan lari maraton, bukan lari sprint. Dan melihat apa yang dinyatakan oleh John Stephen Akhwari, tidak berlebihan, saudara. Tidak berlebihan kalau kita berkata bahwa Tuhan tidak mengirim kita ke dunia ini. Anak-anak muda, Tuhan tidak mengirim kita untuk ada di dunia ini hanya untuk mulai kehidupan, hanya untuk menjalani kehidupan. Tapi Tuhan mengirim kita ada di dunia ini agar kita menjalani kehidupan dengan penuh makna dan mencapai garis akhir yang Tuhan maksudkan bagi hidup kita.
Dan mengenai hal tersebut, saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin kita sama-sama menyimak baik-baik dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebuah bagian firman Tuhan yang memberikan kepada kita sebuah dorongan untuk bertekun dalam iman. Mari saudara kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3, demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara, dalam perlombaan iman kita, ada satu dorongan yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani. Ada satu kata yang diulang-ulang, tekun. Dan memang Ibrani adalah sebuah kitab yang banyak menonjolkan soal iman. Bahkan Ibrani pasal yang 11 bicara soal pahlawan-pahlawan iman. Dibuka dengan sebuah ayat yang sangat berkesan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan menyatakan kepada kita di ayat yang pertama tadi, kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kalau kita melihat pada kata aslinya, saudara, ada kata yang dipakai di sana. Diwajibkan itu dalam kata aslinya adalah kata prokeimai, yang juga punya makna, saudara, untuk perlombaan yang disediakan bagi kita. Hidup kita adalah sebuah lari maraton, saudara. Adalah sebuah perlombaan. Dan saya mau katakan begini, saudara. Saudara tidak sedang berlomba dengan orang di samping kanan saudara. Saudara tidak sedang berlomba dengan orang di samping kiri saudara. Saudara tidak berlomba melawan orang lain untuk sampai di garis finish. Tapi engkau sedang berlomba dengan dirimu, saudara, untuk engkau bisa mencapai garis finish. Dan saudara menyitir apa yang tadi dikatakan oleh John Stephen Akhwari. Dia katakan, Tanzania tidak mengirim saya 10.000 mil hanya untuk start berlari. Dan saya mau katakan begini, Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Tuhan tidak hadirkan kita di dunia, saudara, untuk kita hanya sekedar mulai lahir ke sini. Bahkan kita tidak sekedar menjalani kehidupan, tapi Tuhan mau untuk setiap kita mencapai garis akhir dari pertandingan iman kita. Karena itu, saudara, ada satu hal yang perlu kita renungkan, bagaimana caranya agar kita bisa terus bertekun dalam iman. Paling tidak, saudara, ada 3 kunci yang saya ingin kita sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap tekun dalam iman. Anak-anak muda, bagaimana kita bisa tetap tekun dalam pertandingan iman ini. Yang pertama, apa yang jelas dikatakan di ayat yang pertama tadi, menanggalkan beban dan dosa.
menanggalkan beban dan dosa. Kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, ada dua perkara. Ada dua perkara yang bisa menghalangi kita dalam pertarungan iman kita. Apa itu, saudara? Beban dan dosa. Kalau saya bertanya kepada saudara dan saudara boleh menjawab dengan jujur. Kalau saudara akan ada di dalam sebuah pertandingan lari sprint, saudara melawan lalu Muhammad Zohri, kira-kira pemenangnya siapa? Saudara berlari, Zohri berlari, kira-kira pemenangnya siapa? Saya percaya saudara akan menjawab dengan cepat, Zohri akan menang. Tetapi kalau saudara Zohri melawan saudara, tapi Zohri harus berlari sambil mengangkat sofa yang besar ini, bertanding dengan saudara. Dia lari dengan mengangkat sofa ini, kira-kira siapa yang menang? Tentu saja dengan cepat kita akan katakan, saya akan menang lawan Zohri kalau dia lari sambil bawa sofa yang besar ini. Artinya apa, saudara? Dalam pertandingan itu ada sesuatu beban yang harusnya kita tanggalkan. Dan yang menarik begini, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, saudara, kata untuk beban ini secara harafiah itu punya makna lemak atau berat. Lemak atau berat. Mohon maaf saudara ya, saya tidak sedang menyinggung saudara karena salah satu tantangan dengan adanya PSBB ini ya adalah semakin banyaknya kaum rebahan ya. Sehingga lemak-lemak itu semakin menempel di tubuh kita. Saya tidak sedang menyinggung itu. Tapi saudara-saudara, ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Makanya dalam perlombaan atletik pada masa itu, saudara, pelari itu nyaris, mereka berlari dalam keadaan nyaris telanjang. Jadi apa yang dimaksud dengan beban, lemak, berat? Artinya apa, saudara? Artinya adalah hal-hal yang berlebihan, yang tidak diperlukan, yang dapat menghalangi kita. Saudara, satu dengan yang lain barangkali bebannya beda, lemaknya beda. Kalau saya mau katakan begini, lemak ini bukanlah dosa, tetapi sesuatu yang kalau saudara terus pegang, dia bukan dosa. Tetapi saudara terus pegang ini, itu bisa menghalangi saudara untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan. Beban ini bisa jadi saudara ya. Kalau saudara nonton film itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau saudara terus menerus nonton film dan kemudian itu mengganggu apa yang menjadi tugasmu, itu menjadi beban yang harus ditanggalkan. Saudara main game, sekali mengisi kebosanan bisa, tapi kalau hari-harimu kau isi dengan game, main game terus, main cacing terus, dan lain-lain, maka saudara-saudara itu kemudian menjadi beban yang merintangi atau bahasa lainnya yang menjebakmu. Masing-masing kita punya beban yang beda. Siapa di sini di antara saudara yang menyukai drama Korea? Apakah berdosa menonton drama Korea? Apakah berdosa mengagumi opa dan oma? Oh no. Saudara-saudara, yang masalah adalah ketika itu terus-menerus kemudian menjadi beban, menjadi lemak di dalam tubuhmu. Maka engkau harus menanggalkan. Kalau dosa jelas, saudara. Kalau dosa itu jelas. Dosa adalah segala sesuatu
yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan katakan kepada kita, untuk kita bisa menang dalam pertarungan iman ini, dalam perlombaan iman ini, maka kita harus menanggalkan segala beban dan dosa. Berikutnya, saudara, agar kita bisa menang, kita sampai kepada apa yang menjadi ujung perjalanan iman kita, maka firman Tuhan katakan begini, mari kita arahkan pandangan kita pada Yesus. Arahkanlah pandanganmu pada Yesus. Ayat yang kedua, saudara-saudara, katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita lakukan dalam perlombaan iman kita. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, ayat ini berbunyi demikian. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Saudara, kenapa kita mengarahkan pandangan kita pada Yesus? Firman Tuhan bilang apa? Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya. Ini perjalanan yang perlombaan lari maraton, saudara. Ini perlombaan jarak jauh. Yang di sini bukan hanya intensitas yang diperlukan. Saudara bisa ikut Tuhan, saudara menyala-nyala. Minggu ini saudara berapi-api. Minggu depan saudara berapi-api. Lalu minggu berikutnya saudara melempem. Bukan itu, saudara. Tetapi kita memandang kepada Yesus, karena Yesus itu selain Dia membangkitkan, Dia memelihara juga iman kita. Dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Saudara-saudara, memandang kepada Yesus memimpin kita kepada iman. Dan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tadi, ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Memimpin kepada iman. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Saya tahu, saudara, COVID-19 itu real. Saya tahu masalah ekonomi yang saudara hadapi itu real. Saya tahu masalah masa depan yang saudara hadapi itu real. Barangkali sementara saudara dengar firman Tuhan ini, saudara juga punya beban yang luar biasa. Bukan hanya tentang dirimu, mungkin tentang ekonomi keluargamu, tentang apa yang akan kau lakukan di masa depan. Tapi saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Dalam pertarungan iman ini, kita tidak memperoleh kekuatan kita hanya melalui apa yang ada pada kita. Bahkan bukan melalui apa yang ada pada kita, tetapi kekuatan kita, energi kita, kemampuan kita, kita dapatkan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Karena itu pandang kepada Yesus, saudara. Pandang kepada Dia. Kita melakukan ini.
kita melakukan perlombaan ini, kita pandang kepada Tuhan Yesus. Barangkali saat ini engkau merasa lemah. Ada di antara saudara yang merasa ingin berhenti. Ada yang merasa tidak sanggup, ada yang merasa kecewa, tapi pandang kepada Yesus. Lihat kepada Yesus. Dan inilah saudara yang memampukan kita untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan. Karena ada kekuatan yang terus Dia berikan ketika kita memandang kepada Dia. Dan yang terakhir, UCBN yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, tanggalkan beban dan dosamu. Pandang kepada Yesus. Yang terakhir, setia dalam proses Tuhan. Setia dalam proses Tuhan. Ada kata yang diulang-ulang di sini, saudara. Ada kata yang diulang-ulang di sini, yaitu kata tekun. Di ayat yang pertama dikatakan, dan berlomba dengan tekun. Di ayat yang kedua, saudara, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Tekun memikul salib. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, dari 3 ayat yang kita baca, semuanya memuat kata yang sama, tekun. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah hupomone. Yang bukan hanya sekedar tekun, tapi ada nuansa arti, saudara. Hupomone itu bukanlah kesabaran yang menyerah pada keadaan, tetapi kesabaran yang menguasai keadaan. Kesabaran yang tabah, yang bertahan hingga mencapai tujuan. Seorang penafsir, saudara, seorang penulis, William Barclay, dia katakan begini, hupomone selain adalah sebuah sikap yang tabah dalam menjalani penderitaan, tetapi juga berusaha mengubah hal yang terjadi, yaitu penderitaan menjadi hal yang mulia dan luhur. Saudara, ketekunan ini bukanlah ketekunan yang hanya berdiam diri, tapi ketekunan ini adalah ketekunan yang tetap berpegang, saudara. Sekalipun keadaan di sekitar kita meminta kita untuk melepas, tapi terus kita berjalan sebagaimana John Stephen Akhwari, saudara. Ketekunan itu, saudara, kemudian bukan berarti kita lepas dari sakit. Dia jatuh di kilometer 19, tapi dia bebat kakinya. Bagian-bagian tubuhnya sakit, tapi dia terus berlari. Dia terus berlari. Dia memandang kepada garis finish, saudara. Bukan tidak ada kesulitan, bukan tidak ada masalah, tetapi dia terus berlari. Dia terus berlari di tengah rasa sakit yang dia rasakan. Maka saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Kita setia dalam proses ini. Kita percaya, saudara, John Stephen Akhwari setelah peristiwa itu, dia terus melakukan lari maraton dan dia memenangkan beberapa medali. Dan saya percaya, saudara, saya percaya
Saudara-saudara, Tuhan sedang memproses kita. COVID-19 sedang memproses kita. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bilang begini. Saudara berada di gereja nggak sempurna. Saudara punya kakak pembimbing nggak sempurna. Keadaan yang kau alami nggak sempurna. Tetapi saudara, keadaan-keadaan yang kau alami itu dipakai Tuhan untuk menyempurnakan engkau menjadi sama sebagaimana gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29 katakan kita bertumbuh ke arah gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur sekali saudara. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Dalam perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan, ada tantangan yang kau alami. Ada orang-orang yang melemahkan imanmu. Ada yang keadaan yang coba menghentikanmu. Tapi saudara-saudara sekalian, ingat akan Dia. Setia dalam proses Tuhan. Proses ini akan membawa kita semakin bertumbuh dalam Dia. COVID-19, saudara, adalah bagian dari proses Tuhan. Saya berdoa, anak-anak muda, jika engkau terus berpegang kepada Tuhan selama proses ini, maka, saudara, kau akan semakin kuat di dalam Dia. Dan kalau hari ini kau merasa lemah, biarlah firman Tuhan ini menjadi ingatan Tuhan bagi hidupmu. Engkau tidak dilahirkan di dunia ini hanya untuk sekedar hidup. Engkau dilahirkan di dunia ini untuk melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dan menyelesaikan hidupmu dengan sebuah penantian dari penciptamu. Sabaslah, hai engkau hambaku yang setia, masuklah dalam kesenangan Tuhanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan memberikan kami kembali ingatan. Kalau ada di antara kami yang saat ini memikul beban dosa, biarlah oleh kekuatan Roh Kudus kami akan menanggalkannya. Dan biarlah Tuhan ketika kami lemah tak berdaya, mata kami memandang kepada Tuhan. Kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Dan kami boleh terus tekun Tuhan, setia dalam proses Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus ya Bapa menguatkan, menopang, memproses kami, menjadikan kami indah. Materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di penghujung ibadah ini, saya mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker ketika kita berinteraksi di luar rumah, dan juga melakukan physical atau social distancing. Dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan pribadi, berjemur di matahari pagi, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan meminum vitamin. Dan lebih dari segalanya, jangan lupa bersyukur, membaca firman Tuhan setiap hari untuk menguatkan rohani kita, dan terus tetap berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai, menolong ibadah kami hari ini.
biarlah firman Tuhan yang dibagikan akan menguatkan dan menopang teman-teman sekalian yang ada di dalam pergumulan. Tuhan juga terus memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam pendidikan yang melangkah ke jenjang pendidikan yang baru. Tuhan juga tolong dan campur tangan. Tuhan memberkati keluarga kami, berikan anak-anak-Mu ya Tuhan, pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong, memberkati, menopang, dan menguatkan kami sekaliannya. Tuhan jauhkan kami ya Bapa dari COVID-19. Jaga, lindungi, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Memberkati ya Bapa pemerintah kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan kabinetnya, kepemimpinan tingkat RW sampai dengan RT, gubernur kami, Pak Anies Baswedan. Berikan hikmat ya Bapa di dalam mengelola Jakarta. Kami menyerahkan juga ya Tuhan organisasi Aras Gerejawi, PGI, KWI, PGLI, PGPI, Gabungan Gereja Baptis, Yayasan-Yayasan Kristen. Satukan hati kami untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan terus memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Makasih Tuhan, komunitas Energize juga Tuhan berkati. Biarlah apa yang menjadi platform yang kami pakai, baik melalui Instagram, YouTube, boleh ya Bapak membagikan pesan-pesan yang membangkitkan semangat, kekuatan, dan kebenaran-Mu ya Bapak bagi dunia. Makasih Tuhan, kami sudah diberkati dan beribadah bersama-sama. Saatnya kami menjadi berkat bagi dunia. Kami alaskan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Energize people, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Teruslah bertekun dalam pertandingan iman, karena Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekaliannya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Life began and ended in the dust you formed.
out your